Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Puspitanungsari. Ketemu lagi dengan channel Statistika Bisnis di video kita hari ini. Saya akan mencoba membahas materi mengenai analisis regresi linear berganda. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, next. Saya akan menjelaskan apa sih regresi linear berganda menurut pendapat saya. Menurut saya, regresi linear berganda itu adalah analisis data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam pengujian ini tentunya kita akan banyak melakukan beberapa pengujian ya teman-teman. Pengujian yang kita lakukan itu ada beberapa macam seperti pengujian kayak uji instrumen, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas. Lalu ada uh, uji heteroskedasitas, uji multikolinaritasnya juga ada, sama uji autokorelasi dan linearitasnya. Kalian penasaran? Ikutin saya selanjutnya ya. Yuk kita ikutin. Oke, oke. Di sini saya akan men-share screen uh, mengenai SPSS yang saya sudah jelaskan, yaitu regresi linear berganda. Sebelumnya, saya akan memberitahu atau menjelaskan mengenai uji instrumennya terlebih dahulu. Menurut saya, uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya itu berasal dari kuesioner. Ayo, siapa di sini yang skripsinya menggunakan kuesioner? Kalian harus melakukan uji instrumen ini untuk uh, penelitian dari sumber datanya. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk melihat berapa pernyataan dalam kuesioner yaitu valid valid atau tidaknya, rehabilitas atau tidak. Oke, oke. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu mengenai SPSS, yaitu regresi linear berganda. Share. Oke, kalian bisa lihat ya di sini. Pertama-tama, mungkin kalian kalau misalnya belum punya data, kalian harus klik new database-nya dulu ya, klik new database. Nah, nanti akan muncul seperti ini, data view sama variable new. Nah, kalian data view atau variable view. Nah, kalian itu harus masukin dulu nih. Masukin dulu tabulasi datanya. Name-nya kalian masukin dari LA1, seterusnya sampai terakhir yaitu JIT8. Nah, apabila kalian sudah masukkan, jangan lupa ubah desimalnya menjadi 0 dengan klik ini. Ini ada, nah ini ke atas, nah ini kita ubah menjadi 0. Oke? Dan untuk measure-nya di sini kita ubah menjadi scale. Sebelumnya itu kalian tuh measure-nya itu unknown, tapi kalian ubah menjadi scale. Di sini ada beberapa measure, ada ordinal, ada nominal, tapi kita menggunakan dengan scale. Oke, teman-teman? Oke. Apabila ini sudah dilakukan semuanya, kalian tentu ke data view-nya. Kalian harus ke data view, oke, teman-teman? Ke data view untuk memasukkan data-data yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, dari LA1 sampai terakhir kalian masukin datanya. Nah, kalau sudah kalian masukkan, apabila kalian sudah masukkan, kalian tentunya ke untuk menentukan instrumen deskripsinya itu kata analyze. Terus habis itu scale. Nah, di sini ada reliabilitas analis. Nah, kalau sudah, tentunya kalian memasukkan dari LA1 sampai LA8. Manual saja tidak apa-apa, kayak gini. Ya, walaupun agak lama ya, tapi kalau kalian memasukkan satu-satu juga tidak apa-apa. Oke. Nah, ini udah dimasukkan semua. Dengan di sini kondisi alpha, kalau sudah klik statistik. Klik statistik. Ini kan itemsnya udah dimasukin semua, kita klik statistik. Oke, di sini ada beberapa box, ada deskriptif for, inter item, summaries, ANOVA table. Nah, di sini kita klik aja correlation-nya, correlation, dan scale if item deleted. Nah, ini tetap noun, nggak diubah-ubah. Abis itu kita klik continue, oke. Nah, oke. Teman-teman, di sini uh, muncul tabel. Tabel intern di sini. uh, inter item correlation matrix-nya. Nah, di bawah ini ada item total statistik. Oke, di sini aku jelaskan apa sih dari gambar
item total statistik ini. Nah, pada tabel di atas, lihat nilai corrected item total correlation itu nilai tersebut itu adalah nilai validitas butir penyataan. Nah, butir penyataan ini dianggap valid apabila nilai corrected di item total correlation itu R hitung lebih dari R tabel atau valid. Nah, apabila R hitungnya ini kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. Apabila R hitungnya ini lebih dari R tabel, maka dia valid ya teman-teman. Oke. Nah, uji validitas ini, oke aku menjelaskan uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh data dari responden. Apabila tidak valid, berarti Anda mengganti butir penyataan dengan yang baru, teman-teman, dalam olah data SPSS ini. Jadi, kalian harus menggunakan olah data yang baru apabila itu tidak valid menggunakan SPSS. Jadi, ini sangat membantu banget untuk kalian mengerjakan kuesioner dalam skripsi ataupun sebagainya. Oke, next selanjutnya kita akan ke cara berikutnya yaitu kita ke uji statistik deskriptifnya, analisis deskriptif. Oke, ini kita minimize aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat data baru ya teman-teman. Kita membuat data baru, statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini berbeda dengan analisis instrumen yang tadi ya. Menurut pendapat saya, analisis statistik deskriptif ini berbeda dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan FViews. Pada program SPSS penelitian, itu dia menganalisis data statistik melalui nilai, mean, maksimum, standard deviation, squeeness, dan kurtosisnya. Baik, oke selanjutnya di sini uh, sama seperti tadi analisis instrumen, itu pertama kalian buka dulu ada data view dan variable view-nya di sini. Nah, selanjutnya tidak lupa masukkan yang tadi Y, X1, X2, X3, X4 dalam pernyataan yang kalian buat. Nah, apabila sudah masukkan ke data view-nya seperti ini. Oh ya, kalian jangan lupa ya mengganti angka desimal ini menjadi 0 dan measure-nya ini kita menjadi scale. Nah, kalau sudah, masukkan data view-nya seperti ini. Bentar, kita akan pindah ke SPSS. Nah, oke. Seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah mengganti, jangan lupa kalian masukkan datanya terlebih dahulu. Oke. Nah, apabila sudah, kalian masukin Y sampai X4, kalian pencet. Hmm, wait. Ah, oke, kalian pencet analyze di sini. Susah juga ya. Ini analyze. Nah, terus abis itu kalian ke deskriptif statistik, ke deskriptifnya. Oke, kalau sudah kalian masukkan variabel Y, X1, X2, X3, X4 ini ke dalam kotak variabel S-nya. Seperti ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kita pindahkan semuanya ya, guys. Nah, apabila sudah memasukkan dari Y sampai X4, kalian ke options. Jangan lupa ke options-nya. Nah, di sini kita checklist man, standard deviation, minimum, maksimum, fairness-nya kita klik, dan kurtosisnya kita klik. Habis itu continue, klik OK. Nah, di sini bakal muncul deskriptif statistik. Nah, dapat dilihat bahwa nilai Y statistiknya itu 100 dan validnya itu 100, oke. Nah, di sini kita dapat dilihat minimum, maksimum, mean, standard deviation-nya berapa, squeeness, dan kurtosis dalam beberapa variabel kayak Y, X1, X2, X3, X4. Nah, di sini tuh bakal dijelasin, oke. Apabila sudah, kayak kita minimize dulu. Oke, sekarang kita ke uji asumsi klasiknya. Selanjutnya ke uji asumsi klasik di uji normalitas. Di bagian uji normalitas. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih uji normalitas itu apa? Menurut pendapat saya pribadi, uji normalitas itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan cara uji grafik dan uji holmografi Smirnov-nya. Nah,
Itu adalah uji normalitas menurut pendapat saya. Oke, selanjutnya kita ke uji normalitas. Apabila sudah dimasukkan semua data view-nya, kalian bisa ke analyze, ke regression, regression ya, regression. Nah, sini ada regression linear. Nah, jangan lupa dependennya ini kalian pindahkan Y ke dependent, dan untuk independen itu X1, X2, X3, dan X4. Kalian pindahkan ke independennya. Dependennya itu Y, dan independen itu dari X1 sampai X4 ya. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa klik plots. Nah, klik plots. Di sini kita Y memakai sheet-nya. Ini untuk Y. Dan untuk S itu dress it. Spread. Spread kok ini enggak ini ya? Ratio. Bentar. Oke, nah kalau sudah, jangan lupa klik histogram sama normal probabilitas plotnya. Nah, kalau sudah semua, klik continue, nah kan spreadsheet dan spreadsheet. Oke, klik continue dan oke. Nah, di sini bakal ditayangkan grafik histogramnya. Grafik histogram. Nah, baik, aku jelasin terlebih dahulu ya mengenai berdasarkan gambar grafik histogramnya ini, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusinya yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Ini dapat didistribusikan normal karena dia membentuk pola yang melenceng atau seperti lonceng. Oke. Selanjutnya di sini ada dependent variable yang bentuknya seperti ini. Yang seperti ini. Ya, aku jelasin. Maksudnya apa sih? Grafik plotnya ini namanya grafik plot. Nah, berdasarkan grafik plot di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Nah, ini tuh data berdistribusi normal. Kenapa? Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik plot ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Mendekati garis diagonal seperti ini. Nah, ini namanya berdasarkan grafik plotnya, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita mengikuti uji kolmografis Smirnov. Klik analyze, terus regression linear. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kalian sama X1, X2, X3, oke, terus save. Pas save ini kalian klik, jangan lupa kalian klik nah, terus abis itu standard dan klik continue, oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya regression standarnya. Dan ini kita minimize aja. Nah, di sini ada muncul nih res 1. Nah, abaikan dulu res 1 ini dan langkah selanjutnya kita klik lagi analyze regression. No, bukan regression, non-parametric. Analyze non-parametric text. Nah, terus legacy dialogs. Habis itu ke nih satu sampel KS kita klik. Oke. Jangan lupa kita pindahkan understand yang ini res ke sini. Ke text variable listnya ya teman-teman. Akan muncul kotak dialog seperti kayak gini dan kita pindahkan unstandardnya ini ke teks ke kolom teks variable listnya. Terus habis itu kalian ini ke text description-nya normal, terus habis itu lalu kemudian klik OK. Nah, sini kita bakal ketemu nih apa sih normal sampel parameter main-nya ini ya. Udah ketemu tadi di bawah. Nah, di sini kita ketemu bahwa ini adalah asimsec-nya itu 0,23. Yaitu berdasarkan tabel di atas, itu jika nilai asimpeknya ini di atas 0,5, maka distribusi datanya ini dinyatakan memenuhi asumsi
asumsi yang tidak normal. Nah, dengan demikian, itu dapat disimpulkan data yang dibahas ini dalam buku ini itu memiliki distribusi data yang tidak normal. Berarti ini adalah distribusi data yang tidak normal di kolmograf Smirnov teksnya. Oke, kita minimize lagi. Selanjutnya kita ke uji heterosnya, uji heteros. Oke, sebelumnya di sini tahu nggak sih apa itu uji heteros? Kalau nggak ada yang tahu, baik, saya akan menjelaskan. Uji heteros ini adalah, menurut pendapat saya itu uji heteros ini itu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear, uji Glasser-nya, terus kita ada uji Park, terus ada uji Spearman-nya, terus ada grafik scatter plot-nya. Kayak seperti tadi, kalau tadi kan cuma plot, dan ini kalau ini kan ada grafik scatter plot-nya. Oke, kita ke uji heterosnya dulu ya. Oke, uji heteros. Sama seperti tadi, kita klik analyze, sama regression, kita ke linear. Linear. Nah, tadi Y, dependen itu kita masukin Y, dependen itu sama, kita masukin X1 sampai X4. Jangan lupa klik save. Sama understand, dan kemudian akan muncul jendela dialog seperti linear regression pada kolom residual. Tentang standarnya ini, kemudian continue, klik OK. Continue, klik OK. Nah, di sini kita minimize aja. Nah, di sini muncul nih res 2. Tadi kan res 1. Sekarang muncul res 2-nya. Seperti ini. Res 1 ada res 2. Nah, untuk transformnya, kita klik transform ke commute variable. Nah, di sini kalian klik aja res 2. Res 2. Oke. Dan di sini kalian kalian klik ABS. ABS. Terus AB. Klik ABS underscore res. Kurung ada res 1, res per 1. Nah, target variabelnya kita res 2. Terus di sini ada numeric expression-nya itu ABS underscore res underscore 1. Sudah, habis itu klik OK. Nah, habis itu abaikan output nilai data view pada variabel baru bernama res 2. Nah, di sini kan ada res 1, res underscore 2, dan sini ada res 2, yaitu 65, 1,88, 69, 686, 459. Itu sama seperti yang di buku, oke? Selanjutnya, untuk mengetahui grafik-grafik atau data-data, kita sama seperti yang awal tuh analyze, regression, terus regression, habis itu linear, klik. Nah, di sini tuh berbedanya dependennya ini, i-nya ini kita ubah menjadi res 2. Kita ubah menjadi res 2. Ini. Oh, i-nya kita pindahin dulu sini, baru kita masukin res 2. Oke. Nah, kalau sudah, independennya tetap X1, dan kita klik OK. Nah, di sini nih ketemu nih regressionnya dari confident. Kita ke confident. Nah, di sini ketemu nih confident. Nah, dari saya akan menjelaskan mengenai confident ini ya. Uh, dari confident ini, dari X1 sampai X4, dia mempunyai asimpeksinya itu di atas 0,05. Maka distribusi data ini dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,5 ini, maka dia disebut dengan tidak normal. Maka dia di atas 0,5, maka dia itu normal ya guys, normal. Oke, selanjutnya kita ke uji grafik scatter plotnya. Kita minimize. Oke, kita ke analyze lagi, regression, linear. Nah, resnya ini kita nggak usah masukin lagi. Kita masukin Y saja. Uploads. Sama ya guys, kayak awal spreadsheet sama spreadsheet. Ini nggak ada yang berubah kok. Terus ke continue, klik OK. Nah, di sini kita bakal tahu nih tentang regression dengan penyebaran. Nah, penyebaran seperti ini. Nah, ini adalah dependent variable Y-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji multikoliniaritasnya dulu ya guys.
Oke, kita minimize. Oke, selanjutnya kita ke uji multikardinalitas. Ada yang tahu multikardinalitas itu apa? Uji multikardinalitas itu adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi bergandanya. Oke, kita langsung aja ke analyze sama terus ada regressionnya juga ke linear. Nah, bedanya kalau tadi kan kita pakai plots kan. Nah, kalau ini kita ke statistik. Statistik. Nah, kalau sudah kayak gini kita ubah ini model fitnya nggak usah atau kalian yang buatnya estimate-nya itu tidak usah guys. Jadi yang dicentang itu deskriptifnya saja dan koordinasi diagnostiknya. Oke, kalau sudah klik continue. Oke. Nah, di sini akan muncul nih koordinalitas diagnosisnya. Residualnya juga ada. Kita akan mencari confident. Nah, di confident ada nih guys. 1000. Nah, nih. Nah, dalam correlation-nya ini, baik aku akan menjelaskan pada tabel di atas itu menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,05 ini, maka demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multi kolinalitasnya ini antara variabel independen yang akan diteliti. Oke, yang bawahnya itu kita phi F. Nah, ini yaitu dari X1 PIF-nya itu berjumlah 2000, X2-nya itu berjumlah 4000, X3-nya itu berjumlah 4000 dan X4 itu berjumlah 2000. Oke. Apabila ini sudah ketemu dari semua ini, kita ke uji hipotesisnya terlebih dahulu. Kita minimize aja ke uji hipotesis. Itu analyze, regression, habis itu ke linear sama kayak tadi. Terus ini YX. Oke. Dan kemudian klik oke. Nah, dan ketemu sini klik oke saja. Ntar ketemu ANOVA. Biasanya ANOVA itu berada di atas. Ini bagian chart. Oke, kita cari ANOVA. ANOVA tadi. Bentar, nih ANOVA. Oke, baik di sini ANOVA sama kayak regression itu 195, residual itu 382, totalnya itu semuanya 578.000. Nah, di sini juga diketahui juga itu dependent variable Y dan predicts konstannya itu X4, X1, X2, dan X3. Oke, apabila sudah di sini kita ke confident-nya. Kita ke confident. Nah, di sini kita diketahui hasil uji T menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas itu secara parsial terhadap variabel terikatnya. Hipotesis dalam uji T ini itu diketahui nih X1, X2, X3, X4-nya ini dia dalam B-nya itu 538, ada yang min juga 242 dan 244 dan 0,87 dan dalam uji T-nya ini kita nih mencari uji T ya guys. Di sini ada uji T. Di sini kita nih X1, X2, X3, X4-nya itu berapa? Nah, di sini nih. Nah, di sini sek-nya juga ada diketahui 0,0, 0,30, 0,21 dan 364. Dan di sini ketahui. Oke. Apabila semuanya sudah diketahui ya, dari uji instrumen sampai uji T, kita dan itu merupakan valid dan cocok buat pernyataan dalam kuesioner, maka ini adalah cara yang tepat buat kita semua. Baik, sebelumnya apabila ada kata salah yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan buat kalian-kalian yang ingin melakukan uji kuesioner, saya rekomend untuk memakai SPSS ini karena dalam melakukan SPS ini kita bisa melakukan uji asumsi yang lain kayak uji T, uji instrumen dan lain-lain untuk memvalidasi datanya itu tepat atau tidak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.